Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan di hari ke-16 ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Terlebih kita sebagai pelajar, sebagai penghafal Quran, kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sebagai pelajar, misalkan kita sedang melaksanakan ujian, sedang melaksanakan ulangan. Kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah dengan giat, namun nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang kita inginkan. Kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita sebagai penghafal Quran, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan pada hari ini kita menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, target kita seminggu 1 juz. Namun dalam 1 minggu kita tidak hafal 1 juz, namun kita cuma hafal 1 lembar. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita sebagai pelajar, sebagai penghafal Al-Quran, kita bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan, walaupun itu sedikit, tapi Allah akan menambahkan, akan melipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kelihatan, tetapi balasannya sangat besar. Subhanallah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada kariban kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah guru kita, ustadz kita, penerang kita, penunjuk jalan kita. Yang ingin masuk surga, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti jalan yang lain, jangan mengikuti jalan-jalan orang yang munafik, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, dan yang lainnya. Pada kesempatan sore hari ini di Ramadan yang ke-16 ini, izinkan saya untuk dapat membawakan kultum yang berjudul Ramadan Motivasi untuk Meningkatkan Doa Kita. Pada Ramadan kali ini kita telah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai bulan Ramadan saja, itu kenikmatan yang sangat besar. Kemudian kita harus tetap bersyukur. Yang telah saya sampaikan di awal tadi, bersyukur itulah yang lebih utama. Karena dengan bersyukur kita akan ditambahkan nikmatnya. Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua kaum Islam di seluruh penjuru dunia. Ramadan merupakan bulan penuh ampunan. Semua pintu-pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin dibelenggu, setan-setan dibelenggu. Yang ada hanyalah hawa nafsu. Jadi, ketika kita ingin melakukan tadarus, namun tadarus itu gagal, itu bukan karena setan, tapi karena hawa nafsu. Tinggal di bulan Ramadan ini, tinggal hawa nafsu saja yang kita kendalikan. Tidak ada setan, tidak ada jin, semua itu dibelenggu. Namun tinggal kita mau mengondisikan hawa nafsu kita atau tidak. Doa merupakan sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan, sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disukai di sisinya adalah berdoa kepadanya. Maka wajiblah kepada kita umat muslim, umat Islam, untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit maupun keadaan susah,
dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan kita sudah baik, kita lupa untuk tetap berdoa, tetap istiqomah untuk berdoa. Oleh karena itu, janganlah kita putus berdoa kepada Allah. Karena doa itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad pun telah menyampaikan yang awal tadi saya sampaikan. Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya doa itu sangat disukai oleh Allah di sisinya. Begitu mulialah doa sehingga pada kesempatan sore kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi Ramadan motivasi untuk dapat meningkatkan doa. Adapun waktu-waktu mustajab yang dapat kita lantunkan doa-doa kita. Yang pertama yaitu saat azan kumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah waktu yang mustajab kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kemudahan, lapangkanlah rezekinya. Ketika hayya 'alal falah, jawablah terlebih dahulu hayya 'alal falah. Kemudian lanjutkan lagi dengan doa lagi. Ya Allah, berikanlah keturunan hamba yang soleh dan soleha. Hayya 'alal falah, jawab lagi. Seperti itu dengan berkelanjutan sampai selesai azan berkumandang. Itulah waktu sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dalam waktu antara azan dan iqomah. Jadi waktu antara azan dan iqomah itu juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melaksanakan sholat qobliyah atau sholat rawatib, itulah dimana waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa. Setelah sholat qobliyah, kemudian kita duduk untuk berdoa sambil menunggu iqomah, itulah waktu yang mustajab. Kemudian ada waktu lagi dimana kita sangat mustajab untuk dapat melantunkan doa kita, dan itu pun sangat ekspres, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di waktu sepertiga malam atau kita sering melaksanakan sholat tahajud. Nah, pada waktu itulah lantunkanlah sebanyak-banyaknya doa, sampai menangis pun tidak apa-apa, karena Allah sangat suka hamba-hamba yang meminta kepadanya sampai merengek-rengek. Adapun misalnya kita meminta, setiap hari kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa-doa kita belum terkabulkan. Bukan tidak terkabulkan, belum terkabulkan. Karena Allah ingin melihat seberapa banyak, seberapa kuat hamba-hambanya untuk meminta kepadanya. Jangan sampai kita doa 1 kali, 2 kali, kemudian kok belum dikabulkan. Jangan putus asa, terus Allah itu ingin melihat usahanya, melihat usahanya hambanya, rakyat-rakyatnya. Gimana kau meminta kepadaku, ataukah hanya sekali 2 kali, kemudian saya beri, kemudian kita lupa kepada Allah? Tidak. Allah ingin melihat usaha kita. Seberapa lama kita berdoa, sebagai sampai mana kita kusuk berdoa. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang ini kita telah sampai pada bulan Ramadan, yang mana segala pintu doa, segala pintu surga itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup seluruh pintu neraka. Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan kali ini dengan melewatkan dengan biasa-biasa saja. Kita tidak memperbanyak tilawah, tidak memperbanyak doa, rugi. Sekali lagi rugi bila bulan Ramadan ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walam faminkum billahi taufiq wal hidayah. Bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.